status hukum dari sebuah tanah atau sebuah kawasan milik negara begitu. Untuk peruntukannya kan memang membutuhkan judgement tersendiri. Salah satunya adalah program yang memang diutamakan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto adalah berkaitan dengan pangan, kemudian itu tadi berkaitan dengan sektor perumahan. Mungkin kira-kira kalau dari Badan Bank Tanah sendiri bagaimana menilai atau memberikan judgement terhadap sebuah kawasan atau sebuah tanah supaya memang peruntukannya lebih tepat sasaran, Pak? Jadi kita punya apa yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah kita menuju ke arah sana. Kita buat rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan peruntukannya. Misalnya untuk kawasan industri ya kita buat khusus untuk industri. Kalau untuk pemukiman kita buat khusus untuk lahan untuk pemukiman. Mekanisme perolehan tanah oleh Bank Tanah sendiri seperti apa, Pak? Jadi mekanismenya kita melalui namanya penetapan pemerintah dari tanah-tanah negara bebas yang berasal dari tanah bekas hak. Tanah bekas hak misalnya HGU yang tidak diperpanjang atau HGB yang kedua berasal dari tanah terlantar. Berikutnya dari pelepasan kawasan hutan dan juga dari tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah reklamasi, perubahan tata ruang, dan tanah-tanah negara bebas lainnya. Oke, baik. Apa sih Pak perbedaan antara pengadaan tanah oleh Badan Bank Tanah dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah ada perbedaan khusus begitu Pak? Ada. Kita bilang di kita bukan pengadaan tapi perolehan. Kalau perolehan itu kita dapatnya dari penetapan pemerintah. Jadi pemerintah mengalokasikan, memberikan kepada kita yang mencari, memberikan berasal yang dari tanah-tanah tadi. Dan kalau pengadaan tanah oleh pemerintah, mereka melakukan pembelian. Itu melalui Elman nanti. Oke. Dalam prosesnya sendiri apakah ada melibatkan pihak swasta atau BUMN atau BUMD begitu Pak? Kita melibatkan apa yang namanya Forkopimda juga. Kita sosialisasi ke masyarakat, terus kepada bupati dan lain sebagainya, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bagaimana kita melakukan namanya identifikasi, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan juga penggunaan tanah tersebut. Dari situ baru kita lihat apakah bisa kita lakukan perolehan melalui tanah tersebut. Oke, baik. Setelah memberikan kepastian hukum begitu terhadap sebuah kawasan atau terhadap sebuah tanah begitu, kira-kira apakah memang ada peran dari Badan Bank Tanah untuk memastikan bahwa tanah yang sudah diberikan status hukumnya ini memang dipastikan berjalan sesuai dengan aturan begitu Pak? Pasti. Kita pastikan ada kerjasama pemanfaatan, kita pastikan bahwa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan tata ruang. Misalnya di Bali itu untuk penunjang pariwisata. Jadi khusus untuk hal-hal yang bersifat pariwisata dan sektor penunjangnya. Oke, baik. Lalu apakah ada keterlibatan masyarakat atau publik atau masyarakat sipil begitu berkaitan dengan pengawasan kerja dari Badan Bank Tanah sendiri? Ada kita karena lembaga kita lembaga yang transparan, jadi melibatkan juga publik bisa mengawasi Badan Bank Tanah ini. Oke, kalau berkolaborasi dengan Pemda begitu kan salah satu yang belakangan sedang dibahas adalah berkaitan ada arahan dari pemerintah pusat dan juga lewat pemerintah daerah untuk meminta bahwa kalau bisa kawasan-kawasan sawah atau yang berkaitan dengan perkebunan atau yang untuk menunjang pangan ini tidak dialokasikan untuk peruntukan lain atau dibangun menjadi rumah. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa dan apakah memang ada kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa peruntukan dari sebuah tanah ini memang sudah tepat sasaran, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak diinginkan, Pak? Memang tadi sudah disesuaikan dengan penggunaannya dengan RT/RW. Misalnya untuk LSD, lahan sawah yang dilindungi, kita tidak akan jadikan lahan pemukiman. Dan juga misalnya lahan-lahan untuk pertanian, ya tetap akan dijadikan lahan pertanian. Atau mungkin paling maksimal untuk perkebunan.